Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ansruli. Kali ini saya akan meneruskan video tentang persiapan guru mengajar pada tahun pelajaran 2022 dan 2023, atau pada saat implementasi kurikulum merdeka, dengan diberikan judul cara atau alternatif yang mudah menganalisis capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka. Teman-teman, guru, kepala sekolah, serta pengawas sekolah, perlu kita belajar bersama bagaimana menganalisis capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian menjadi tujuan pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan. Yang pertama adalah capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Yang B, cara untuk mencapai tujuan belajar. Dan C, cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Jadi perencanaan pembelajaran pada standar proses ini meliputi capaian pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Nah, pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa perencanaan pembelajaran sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Nah, dasar dari pasal inilah perencanaan pembelajaran itu harus dilakukan oleh guru atau pendidik. Langkah-langkah untuk implementasi kurikulum merdeka ada 8 langkah. Kita fokus pada langkah yang keempat, yaitu menguraikan kompetensi dalam capaian pembelajaran. Uraikan kompetensi yang termuat dalam CP berdasarkan dimensi atau elemennya. Dari manakah CP-nya? Itu berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008/H/KR tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Nah, bagi teman-teman yang memerlukan, silahkan nanti bisa di-download pada link yang saya sertakan pada deskripsi video ini. Teman, pada awal tahun pelajaran 2022-2023 diharapkan sekolah telah melakukan analisis diagnostik murid secara non-kognitif dan kemudian diteruskan oleh guru-gurunya secara kognitif. Nah, dari hasil analisis diagnostik murid ini akan diketahui peta kesiapan, peta kedudukan, peta pengetahuan dari murid tersebut. Kemudian juga sumber yang diperlukan apabila kita menganalisis CP, itu paling tidak kita menyiapkan kata kerja pada tabel taksonomi Bloom yang sudah diperbaiki atau disempurnakan. Dan yang ketiga, referensi-referensi buku yang mendukung. Kemudian boleh juga kita bawa kompetensi dasar 2013, kemudian referensi dari guru-guru bagi, Merdeka Mengajar, dan seterusnya. Jadi sebelum kita menganalisis CP, perlu disiapkan dulu sumber-sumber yang mendukung. Ini adalah capaian belajar matematika untuk akhir fase D. Dan akhir fase D itu kelas 7 sampai kelas 9. Jadi diharapkan selama anak-anak itu belajar 3 tahun untuk mata pelajaran matematika, lulusannya memperoleh ada 5 dimensi. Jadi ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, ada geometri, ada analisis data dan peluang. Dan kelima-limanya ini ada pada capaian pembelajaran fase D ini. Dan guru-guru bertugas untuk yang pertama nanti menganalisis mana kelas 7, mana kelas 8, mana kelas 9. Kemudian menganalisis kompetensi apa saja yang ada pada capaian pembelajaran ini, serta materi pembelajaran apa. Sebagai contoh, saya ambil dimensi bilangan. Nah, yang saya beri garis merah ini adalah kompetensinya. Sedangkan yang di garis biru ini adalah materi ajar.
Kemudian kita lanjut lagi melakukan operasi. Ini adalah kompetensi. Materinya aritmatika pada ragam bilangan ini. Jadi mulai dari bilangan bulat, rasional, bilangan desimal, bilangan berperat, dan sebagainya. Dan demikian juga nanti untuk dimensi berikutnya. Ini baru dimensi bilangan nih. Karena di matematik ada 5 dimensi. Dimensi yang kedua adalah aljabar, ya kita analisis lagi. Kemudian berikutnya geometri, kita analisis lagi. Pengukuran, kita analisis lagi. Peluang dan data juga kita analisis lagi. Dengan menggunakan tabel ini, hasil analisis tersebut kita tuliskan, membaca, menuliskan, dan membandingkan. Ini kompetensinya. Sedangkan materinya adalah bilangan operasional hitung, faktor, dan kelipatan. Nah, kemudian tujuannya membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, kita ambil dari sini. Membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat. Kita ambil. Ini untuk kelas 7 bilangan bulat. Positif dan negatif serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks keseharian menggunakan operasional hitung. Ini kelas 7. Nah, ini tujuan ini teman-teman masih tujuan besar. Dan perlu nanti kita akan uraikan dengan indikator-indikator, atau kalau dalam pelaksanaannya akan diajarkan setiap tatap muka, dan kita akan bisa hitung berapa waktu yang diperlukan. Apabila teman-teman sudah menyelesaikan analisis secara teliti, maka pada materi yang pertama, yaitu bilangan operasional hitung faktor dan kelipatan, itu ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian yang di sini adalah bilangan pecahan dan persen. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pengertian dan fungsi faktorisasi bilangan prima, faktor persekutuan terbesar, dan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menentukan waktunya? Kita analisis lagi, kita turunkan lagi tujuan-tujuan yang lebih kecil, buatkan seperti ini. Yang pertama adalah tujuan kita yang pertama tadi, membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Ini diperoleh di akhir materi ini. Tetapi sebelumnya, pendidik atau guru akan mengajarkan materi ini mulai dari yang mudah ke yang kompleks, yang konkret ke abstrak. Dimulai dengan titik-titik ini, teman-teman ya. Ini saya sebut dengan entry behavior, diperoleh dari asesmen diagnostik kognitif oleh guru, sehingga nanti diperoleh 3 kelompok anak-anak tentang kesiapan, yang kedua tentang minat, kemudian tentang media. Dan ini saya sebut dengan entry behavior. Nah, dari entry behavior ini melangkah ke yang mudah. Jadi kalau ada susunannya berdampingan begini, bisa diberikan dalam waktu yang sama. Tetapi hierarkis seperti ini, struktural seperti ini, maka bagian bawah dulu diselesaikan, baru ke atas. Nah, ini berguna untuk menganalisis waktu yang diperlukan. Yang mudahnya adalah berapa banyak tujuan-tujuan yang lebih kecil yang harus diajarkan agar mencapai tujuan besar. Kalau 8 tujuan ini diberikan menurut pengalaman Bapak dan Ibu cukup 2 jam, maka diperlukan 16 jam pelajaran untuk tujuan yang pertama. Tetapi kalau ada beberapa tujuan yang harus diajarkan lebih dari 2 jam atau 4 jam, maka jam pelajarannya juga bertambah. Teman-teman, inilah salah satu cara alternatif untuk menganalisis capaian pembelajaran secara mudah dengan menggunakan tabel. Kita gunakan dengan bagan untuk menggambarkan berapa banyak waktu yang diperlukan. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.